Selamat siang, Bapak atau Ibu dari Universitas Sanata Dharma. Pak, ya kami dari Universitas Sanata Dharma. Oke, Pak, karena waktunya udah pukul 13, jadi presentasi udah dapat dimulai. Sepenuhnya room meeting ini dipersilakan kepada tim dari Universitas Sanata Dharma untuk menyampaikan presentasinya. Oke, baik Pak. Sebelumnya kami mau konfirmasi terkait waktunya. Apakah benar kita presentasi sampai jam 2? Ya, benar. Ya, dan kami mau minta tolong Pak untuk Universitas Sanata Dharma dijadikan co-host ataupun host supaya bisa share screen. Oke, oke. Oke. Oke, halo, selamat siang teman-teman. Siap. Selamat Nah, siang. kita bakalan ini nih perkenalan dengan Universitas Sanata Dharma. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih Universitas Sanata Dharma ada di mana? Oh, mungkin pada banyak belum tahu ya. Nah, kita bakalan kasih tahu nih Universitas Sanata Dharma itu ada di mana dan kita bakal berkenalan dulu sebentar ya. Nah, saya Jalu Nindyo Jatmiko, bisa dipanggil Jalu dari Prodi Akuntansi dan saya nggak sendirian nih teman-teman. Ada juga teman saya. Silakan Kak Gebi. Ya, perkenalkan, nama saya Gebi, saya dari program studi sastra Inggris. Dan di sini saya dan Jalu akan memperkenalkan sedikit tentang Universitas Sanata Dharma kepada teman-teman gitu. Nah, ya benar banget nih. Nah, kan Universitas Sanata Dharma ada di Jogja nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih di Yogyakarta itu ada di mana? Mungkin pada belum tahu ya. Nah, Yogyakarta itu ada di tengah-tengah Pulau Jawa, teman-teman. Nah, kita bakalan ke Yogyakarta sebentar nih, teman-teman. Kita akan mengetahui sekilas tentang Yogyakarta. Kenapa sih teman-teman harus sekolah atau melanjutkan studinya di Yogyakarta? Nah, kita bakalan masuk ke Yogyakarta. Nah, selamat datang di Jogja Istimewa, teman-teman. Nah, banyak hal nih, teman-teman. Kenapa sih Jogja bisa dikatakan istimewa? Nah, salah satunya itu karena Jogja merupakan kota pendidikan, teman-teman. Dan ada nih beberapa kriteria dari kita kenapa teman-teman harus sekolah atau melanjutkan studinya di Yogyakarta. Salah satunya adalah penduduk yang ramah. Nah, teman-teman kan ini dari Pontianak nih ya. Nah, jangan khawatir kalau misalnya teman-teman tiba-tiba merantau ke Yogyakarta, teman-teman nggak mendapatkan teman, santai aja. Teman-teman kalau misalnya datang ke sini bakalan disambut hangat oleh warga di sini atau penduduk-penduduk di sini. Nah, misalnya teman-teman takut nyasar atau bingung, nah tanya aja sama penduduk-penduduk sini karena penduduk-penduduk sini ramah dan bakalan nyapa teman-teman. Jadi kalau misalnya ada ketemu warga Yogyakarta juga jangan segan untuk senyum, teman-teman, bakalan dijawab senyum juga oleh penduduk-penduduk Yogyakarta. Nah, selanjutnya ada destinasinya banyak banget nih teman-teman di Yogyakarta. Ada candi, ada pantai, ada juga yang menjadi ikonik Yogyakarta yaitu Jalan Malioboro. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi penat, teman-teman bisa nih ke salah satu destinasi wisata di Yogyakarta, tinggal milih nih. Dan ada juga banyak banget destinasi-destinasi baru di Yogyakarta yang keren-keren juga selain ada candi, pantai, dan Jalan Malioboro. Lalu ada biaya hidup yang murah, teman-teman. Nah, teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya di Yogyakarta itu mahal-mahal untuk mencari makan ataupun transportasinya, karena di sini murah-murah banget nih. Jadi di sini di Yogyakarta dengan uang 10.000 teman-teman udah bisa mendapatkan lauk pauk dan sayur-sayuran kalau semisalnya teman-teman mencari makan. Nah, teman-teman kalau semisalnya udah jadi mahasiswa di Yogyakarta, misalnya belum dapat fasilitas motor ataupun kendaraan pribadi, nah teman-teman bisa menggunakan fasilitas dari transportasi umum. Di sini ada yang namanya TJ ataupun Trans Jogja. Di sini murah banget. Harganya itu 3.500. Teman-teman bisa keliling-keliling Yogyakarta sepuas teman-teman dan teman-teman bisa eh, mengunjungi tadi yang destinasi wisata menggunakan TJ ini atau Trans Jogja ini, teman-teman.
Begitu teman-teman. Nah, kita tunggu ya teman-teman, sampai jumpa di Jogja Istimewa. Nah, setelah itu kita akan masuk nih, akan berkenalan dengan Universitas Sanata Dharma. Tapi sebelumnya kita bakalan ngelihat video profil dari Universitas Sanata Dharma. Silakan teman-teman Sanata dapat Dharma saksikan. lebih dari sekedar Sanata Dharma lebih dari sekedar sebuah perguruan tinggi, tetapi merupakan sebuah ekosistem pendidikan yang disiapkan dan dilengkapi berbagai fasilitas dan tata kelola yang baik, yang memungkinkan segenap generasi muda untuk menikmati kegembiraan, kepercayaan diri, serta pertumbuhan yang optimal. Selamat datang di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! Nah, itu tadi teman-teman video singkat tentang Universitas Sanata Dharma. Nah, mungkin teman-teman sekarang akan bagi di bawah untuk mengenal lebih dalam tentang Universitas Sanata Dharma. Nah, yang pertama, teman-teman bisa dilihat di layarnya. Di sini di Sanata Dharma itu banyak teman-teman kita yang berbeda asalnya dari tempat asal kita, dan juga banyak juga yang bukan dari Jogja loh, termasuk Mbak Gebi. Mbak Gebi berasal dari Jambi, teman-teman. Jadi Mbak Gebi di sini kuliahnya merantau. Bisa dilihat di sini di Sanata Dharma itu kita semua merawat keberagaman dan juga saling menghormati setiap teman-teman kita yang berbeda. Contohnya di sini bisa terlihat ada teman-teman kita yang berbeda
agama, dan suku. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti ketika datang ke Sanata Dharma takutnya, aduh nanti aku bakalan punya teman nggak ya? Oh tenang aja, di sini tuh kita semua sama teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman juga perlu tahu Sanata Dharma itu memiliki slogan atau tagline yang namanya cerdas dan humanis, teman-teman. Kenapa sih cerdas dan humanis? Nah, cerdas itu setiap universitas atau setiap perguruan tinggi pasti menuntut setiap mahasiswanya untuk cerdas atau aktif secara akademis. Contohnya, di sini ada teman-teman dari fakultas atau program studi farmasi yang mengikuti PIMNAS atau Pekan Ilmiah Nasional dan mereka itu kontingen dari Yogyakarta. Dan yang di sebelah kanan itu kerjasama dari Universitas Sanata Dharma dan juga Universitas Loyola di Spanyol, teman-teman. Dan yang di bawah ini ada teman-teman kita dari teknik mesin sedang uji coba peluncuran kincir angin, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat kan di kegiatan akademiknya teman-teman di Sanata Dharma itu dituntut bersama-sama untuk aktif. Selain itu juga Universitas Sanata Dharma itu terakreditasi A. Jadi untuk kualitas dan mutu pendidikan yang ada di sini itu sudah jelas baik, teman-teman. Dan juga teman-teman perlu ketahui perguruan tinggi Sanata Dharma itu sudah memiliki nilai tertinggi ketiga menurut data Ban PT. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi kalau nanti teman-teman ingin bergabung ke Universitas Sanata Dharma. Begitu teman-teman. Sekarang juga kita langsung ke bagian humanis. Kenapa sih humanis, Mbak? Nah, selain dari sisi akademis, nih teman-teman juga perlu ketahui, Sanata Dharma mensupport mahasiswanya untuk aktif juga dalam bidang lain untuk mengembangkan soft skill-nya. Contohnya melalui unit kegiatan mahasiswa, melalui pengembangan kepribadian mahasiswa, dan juga program internasional. Dari situ nanti akan berkembang soft skill kita, dan juga kita secara tidak langsung bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Jadinya juga kita bisa belajar untuk memanusiakan manusia. Nah, mulai dari pengembangan kepribadian mahasiswa, di sini teman-teman akan diajak untuk mengikuti Insada nih teman-teman. Insada itu kalau di sekolah itu MOS atau yang teman-teman ketahui mungkin ospek ya. Nah, di sini malah kita bakalan seru-seruan bareng, bakalan mendapatkan pengetahuan baru dari tokoh-tokoh inspiratif yang tentunya datang ke Sanata Dharma agar memotivasi kita semua untuk menggapai cita-cita kita. Jadi kita tuh nggak ada yang aneh-aneh, teman, kayak senioritas kayak gitu nggak ada. Habis itu perpeloncoan itu udah juga nggak ada. Jadi benar-benar nanti kita diajak seru-seruan bareng, belajar bareng, dan juga memperkenalkan Universitas Sanata Dharma ke mahasiswa baru. Jadi Insada itu kepanjangannya dari Inisiasi Sanata Dharma. Nah, ini contoh di tahun 2017 dan di tahun 2019 nih teman-teman. Jadi nanti setelah kita mengikuti Insada kira-kira 3 hari, itu akan ada inaugurasi, malam inaugurasi. Nah, di situ malah kita akan seru-seruan bareng. Selanjutnya itu ada formasi cerdas humanis. Nah, formasi cerdas humanis ini dilaksanakan biasanya itu di semester 1 dan semester 2 nih, teman-teman. Untuk itu, teman-teman biasanya akan diajak oleh dosen pembimbing akademik, dikumpulkan biasanya per prodi sih. Untuk tahun ini itu digabungin semua perangkatan. Jadi teman-teman akan diajak untuk merefleksikan apa yang teman-teman sudah dapat selama berkuliah di Sanata Dharma dari semester 1 dan semester 2. Begitu teman-teman. Jadi asik kita bisa ngobrol bareng sama dosen, sama teman-teman seangkatan kita. Nah, selain itu juga Sanata Dharma memiliki program internasional nih. Jadi mungkin teman-teman yang ingin mengembangkan soft skill-nya, mungkin di bidang bahasa atau mempelajari budaya-budaya yang di luar di Indonesia, teman-teman bisa mengikuti beberapa program internasional ini. Contohnya Service Learning Program, ini semacam KKN. Lalu ada juga GLP, Global Leadership Program. Lalu juga ada Han SDU Exchange Program. Selanjutnya juga ada International Summer School, ini biasanya 2 minggu kalau yang ini. Selanjutnya ada SMS Akuka. Kalau SMS Akuka ini teman-teman jatuhnya itu belajar selama 1 semester di luar negeri,
Yang ini saat itu di Korea Selatan, dan itu programnya bisa menaruh mata kuliahnya ke sini nanti ketika pulang ke Sanata Dharma lagi. Selanjutnya itu ada Konkup SDU Winter Program. Jadi di sini lebih ke belajar budaya yang ada di Korea Selatan. Jadi akan diadakan selama 2 minggu di musim dingin gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman yang suka Korea mau belajar kebudayaannya bisa ikut ini nanti ketika sudah menjadi mahasiswa Sanata Dharma. Begitu. Selanjutnya juga ada nih ASEANku Conference. Jadi di sini lebih menitik beratkan untuk melakukan konferensi. Jadi teman-teman akan diajarkan bagaimana mempresentasikan suatu topik di antara teman-teman lain dari berbagai belahan dunia lain gitu. Nah, teman-teman juga perlu ketahui di Sanata Dharma juga ada fasilitas-fasilitas yang teman-teman bisa pakai loh. Contohnya nih, ada perpustakaan yang terbilang lengkap untuk universitas. Jadi di perpustakaan Sanata Dharma itu ada buku-buku yang koleksi dari mendiang Insinyur Soekarno yang dipercaya Sanata Dharma untuk merawatnya. Jadi mungkin teman-teman kalau mau membaca buku-buku dari mendiang Soekarno bisa banget ke perpustakaan Sanata Dharma. Selain itu juga di Sanata Dharma itu bekerja sama dengan e-library yang ada di ada universitas lain. Contohnya ada Cambridge University, itu juga bekerja sama dengan Universitas Sanata Dharma untuk untuk perpustakaannya. Selain itu juga ada nih internet di setiap sudut kampus. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau nanti ke kampus, aduh kira-kira ada jaringan internetnya nggak ya? Itu jangan khawatir teman-teman. Di setiap kampus itu ada. Jadi Sanata Dharma itu ada memiliki 5 kampus. Nah, di setiap 5 kampus itu ada kok. Selain perpustakaan dan juga internet, Sanata Dharma juga memiliki apotik dan juga klinik dokter nih teman-teman. Klinik dokternya itu, jadi teman-teman misalkan sedang merasa tidak enak badan, atau mungkin butuh vitamin, teman-teman bisa memeriksakan diri ke klinik dokter yang ada di Sanata Dharma, dan juga bisa membeli obat-obatan yang mahasiswa farmasi bisa bekerja juga di apoteknya gitu. Selain itu juga Sanata Dharma memiliki pusat konseling teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin sedang merasa kurang ngerasa enak atau kurang nyaman dan butuh teman cerita, teman-teman bisa sekali datang ke pusat layanan konseling. Jadi itu juga gratis teman-teman. Teman-teman juga tidak perlu khawatir soal itu. Selain itu juga di perpustakaan di Sanata Dharma itu di situ ada komputer yang diperuntukkan teman-teman mungkin yang mau menggunakan komputer tersebut, misalnya belum memiliki laptop atau mungkin belum mempunyai jaringan internet yang lumayan cepat, teman-teman bisa banget menggunakan komputer yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa mengerjakan tugas atau mungkin pengen nonton biar nggak ngadat gitu kan internetnya, teman-teman bisa ke sini. Gitu. Selain itu juga teman-teman perlu ketahui Sanata Dharma memiliki auditorium yang berskala internasional loh. Jadi sering banget orang-orang luar memakai auditorium kita, dan juga kita sering mengadakan seremoni dan juga beberapa drama musikal itu diadakan di sini, dan juga beberapa artis yang sudah pernah datang ke sini juga banyak teman-teman. Contohnya ada Raisa, ada Panji, ada juga Adi MS sudah pernah ke sini, ada juga almarhum Didi Kempot, almarhum Glenn Fredly, itu sudah pernah mendatangi universitas kita, teman-teman. Jadi begitulah kira-kira gambaran yang ada, fasilitas-fasilitas yang ada di Sanata Dharma. Dan juga Sanata Dharma memiliki lapangan sepak bola nih. Mungkin teman-teman yang laki-laki senang banget bermain sepak bola, bisa banget menggunakan lapangan ini. Dan di sebelahnya ada jogging track nih teman-teman. Mungkin yang suka olahraga itu bisa banget menggunakan jogging track Sanata Dharma. Nah, lapangannya itu namanya lapangan Realino. Nah, yang ini itu adalah salah satu tempat ikonik yang berada di kampus 1.
Namanya tangga Cinderella, teman-teman, karena tangganya mirip tangga yang ada di film Cinderella di Disney, makanya namanya tangga Cinderella. Gitu. Nah, yang satu ini adalah kapel yang digunakan biasanya buat teman-teman, dosen, staf untuk beribadah begitu. Lalu juga ada lapangan voli, lapangan basket, dan juga lapangan badminton. Jadi di sini teman-teman bisa banget menggunakan lapangan yang tersedia buat olahraga ataupun keperluan program studi atau ada acara kepanitiaan gitu. Gitu teman-teman. Jadi banyak kan fasilitas yang dimiliki sama Sanata Dharma. Dan ini adalah student residence yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang pemerintahannya bekerja sama dengan Universitas Sanata Dharma. Contohnya itu dari MAPI Papua dan juga Nias Barat gitu. Nah, yang sebelah kiri ini adalah student hall namanya. Student hall biasanya di tempat berada di kampus 1. Dan biasanya di sini tuh tempat ngumpulnya anak-anak kampus 1 nih. Biasanya itu anak ekonomi, anak sastra, anak pendidikan bisa menggunakan student hall untuk menunggu jeda kelas, bisa juga japok. Karena di sini juga internetnya lumayan kencang, teman-teman. Nah, yang di kanan bawah itu adalah namanya lorong cinta. Jadi teman-teman kalau mau foto di situ bisa banget karena tempat ini lumayan ikonik di kampus 1. Gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah mulai mengenal sedikit nih tentang Sanata Dharma tadi. Nah, sekarang mungkin Mbak Gebi bakalan ngasih tahu teman-teman tentang cara pendaftarannya di Sanata. Oh ya, fakultas dulu. Mungkin teman-teman ingin mengetahui fakultas apa aja sih yang ada di Sanata Dharma gitu. Silakan Kak Jalu mungkin mau ngenalin kampus-kampus yang ada di Sanata Dharma. Oke, baik, terima kasih Kak Gebi. Nah, Kak Jalu bakalan ngajak kalian nih jalan-jalan di Universitas Sanata Dharma dari kampus 1 sampai kampus 5. Nah, kita bakal jalan-jalan dulu ke kampus 1 ya, yang ada di Merican, di Merican. Nah, ini ada fakultas-fakultas yang ada fakultas sastra, ada fakultas keguruan ilmu dan pendidikan, dan ada fakultas ekonomi. Nah, kita bakal satu-satu ya teman-teman. Di fakultas sastra ini ada program studi sastra Indonesia, dan ada program studi sastra Inggris, ada program studi sejarah, dan rata-rata sudah terakreditasi dengan A. Nah, selanjutnya ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ini ada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ada pendidikan guru sekolah dasar, ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan sejarah, ada pendidikan ekonomi, bimbingan dan konseling, dan ada pendidikan akuntansi, dan rata-rata sudah terakreditasi dengan A. Dan ada juga fakultas ekonomi, yaitu program studi akuntansi, ekonomi, manajemen, dengan rata-rata sudah terakreditasi dengan A. Lalu kita bakalan jalan-jalan ke kampus 2 yang berseberangan di kampus 1. Nah, ini adalah gedung-gedung perkantoran, teman-teman. Nah, ini di sini ada auditorium, lembaga penelitian, gedung pusat, perpustakaan, dan gedung program pasca sarjana. Nah, kita akan main sedikit jauh nih, teman-teman, ke kampus 3. Nah, kampus 3 ini ada di Paingan, teman-teman. Itu ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada Fakultas Vokasi, ada Fakultas Sains dan Teknologi, ada Fakultas Farmasi, dan ada Fakultas Psikologi. Kita bakal satu-satu. Nah, ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Paingan ini atau kampus 3, ini di bidang sains, teman-teman. Tapi tadi yang di kampus 1 untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu di bidang IPS dan Bahasa. Nah, kalau yang di Paingan ini ada program studi pendidikan matematika, ada pendidikan biologi, pendidikan fisika, dan pendidikan kimia, dan rata-rata sudah terakreditasi dengan A. Lalu selanjutnya ada Fakultas Psikologi dengan program studi psikologi dengan akreditasi A. Lalu ada Fakultas Farmasi dengan program studi farmasi dengan akreditasi A. Lalu ada Fakultas Sains dan Teknologi ada dengan program studi informatika, teknik elektro, teknik mesin, dan matematika, dan sudah terakreditasi rata-rata B. Lalu yang terakhir ada Fakultas Vokasi. Nah, Fakultas Vokasi ini agak berbeda ya teman-teman dengan fakultas-fakultas lain, karena di Fakultas Vokasi ini teman-teman lebih banyak nanti prakteknya ketimbang teorinya. Ketimbang fakultas-fakultas lain kan lebih banyak teorinya. Kalian akan diajarkan gimana sih praktek secara langsung nih kalau di Fakultas Vokasi. Nah, ini
dengan program studi D3 Mekatronika, lalu ada D3 Teknologi Elektromedis, dan ada D3 Teknologi Perancangan Mekanik, dan rata-rata sudah terakreditasi dengan B. Nah, selanjutnya kita bakal main nih jalan-jalan ke kampus 4 yang ada di Kentungan. Nah, ini ada satu fakultas saja teman-teman di sini dengan program studi Filsafat Keilahian dengan akreditasi A. Nah, lalu yang terakhir di kampus 5. Nah, di sini letaknya di Kota Baru teman-teman. Ini letaknya dekat dengan Malioboro. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen jalan-jalan ke Malioboro bisa banget nih mampir ke kampus 5 yang di dekat Kota Baru. Ini adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berfokus untuk dengan program studi pendidikan keagamaan Katolik dengan akreditasi A. Nah, selanjutnya teman-teman kan udah tahu nih tentang fasilitas, terus fakultas apa aja yang ada di Universitas Sanata Dharma serta program studinya. Nah, teman-teman penasaran kan gimana sih cara mendaftar di Universitas Sanata Dharma? Nah, kita bakalan masuk nih gimana sih cara untuk mendaftar di Universitas Sanata Dharma. Nah, untuk pertama-tama teman-teman bisa masuk ke web pmb.usd.ac.id. Nah, ini nanti bakalan dijelaskan oleh Kak Gebi. Silakan Kak Gebi. Nah, iya teman-teman. Yang pertama teman-teman itu masuk ke website pmb.usd.ac.id. Nah, teman-teman nanti mungkin yang masih ingin mengetahui program studi apa saja yang ada di Sanata Dharma, itu teman-teman bisa buka di bagian program studi. Nah, nanti di bagian program studi itu juga ada akreditasinya. Jadi mungkin teman-teman bisa memilih program studi apa saja yang ingin teman-teman ambil di Sanata Dharma gitu. Nah, itu teman-teman. Dan juga ada beberapa informasi lainnya. Nah, setelah melihat program studi, teman-teman bisa melihat di syarat pendaftaran nih. Apa aja sih syarat dan ketentuan pendaftarannya. Teman-teman perlu ketahui di sini di Sanata Dharma memiliki 3 jalur untuk masuk ke Sanata Dharma. Yang pertama itu tes, rapor, dan prestasi ini dibagi 2, yaitu prestasi akademik dan juga prestasi seni dan olahraga. Nah, teman-teman lihat ke fasilitasnya. Ketika teman-teman mungkin nanti ingin masuk ke prestasi akademik, dilihat di poin B, persyaratannya itu ada 3. Ada 2 maksud saya, ada 2. Dan ketika teman-teman mungkin lulus dari prestasi akademik, teman-teman akan mendapatkan fasilitas. Nah, fasilitasnya itu mendapatkan potongan DPP sebesar 50%. Nah, itu lumayan banget kan teman-teman, meringankan biaya studi kita. Dan untuk yang rapor dan tes, itu teman-teman lihat di sebelah kanannya, teman-teman ketika nanti lulus di jalur tes dan rapor, teman-teman bisa mengajukan keringanan DPP, tapi keringanan DPP itu dilakukan ketika teman-teman sedang mengisi formulir tersebut. Jadi bukan ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa. Begitu. Dan juga di bagian bawahnya ada beberapa syarat khusus untuk beberapa program studi teman-teman. Contohnya untuk farmasi nih. Farmasi itu hanya dilaksanakan di jalur tes. Jadi teman-teman yang mungkin di sini ingin masuk farmasi nanti, di sini ada yang kelas IPA kan? Teman-teman mungkin persiapkan dari sekarang apa saja yang harus disiapkan, dan nanti tinggal teman-teman tes dan juga memilih tanggalnya. Nah, di sini juga ada syaratnya di situ diterima di di jurusan IPA dan juga jurusan SMK Farmasi, teman-teman. Jadi untuk IPS kemungkinan sudah tidak bisa. Dan yang lainnya untuk program studi teknik elektro, psikologi, pendidikan biologi, pendidikan kimia, dan lain-lain itu, teman-teman diharuskan untuk tidak buta warna. Jadi teman-teman yang mungkin nanti akan masuk ke beberapa program studi tersebut, teman-teman diwajibkan untuk memeriksakan mata teman-teman ke klinik mata, begitu. Dan juga ada beberapa syarat ketentuan cara permohonan keringanan DPP di poin B. Gitu teman-teman. Nah, mungkin sekarang kita ke bagian alur pendaftarannya. Gimana alur pendaftarannya nih, Mbak? Nah, untuk alur pendaftarannya ini teman-teman lumayan mudah. Teman-teman cukup membayarkan 200.000 ke teller BRI, atau mungkin teman-teman yang mau transfer bisa lewat CIMB, atau mungkin nih Bank Mandiri juga bisa ke teller dan juga ke transfer itu bisa. Nanti setelah teman-teman sudah menyebutkan aplikasi portal SPMB,
teman-teman akan mendapatkan kode pembayaran sebanyak 12 digit. Nah, kode pembayaran tersebut akan digunakan untuk login ke formulir pendaftaran. Mungkin kita ke formulir pendaftaran dulu, Kak. Setelah mendapatkan 12 digit nomor tadi, nanti dimasukkan ke sini nih, teman-teman, nomor yang didapat tadi. Nah, setelah itu teman-teman tinggal memilih ingin masuk di jalur apa nih? Di rapor, prestasi akademik, atau prestasi seni dan olahraga. Setelah itu teman-teman tinggal login dan mengisi data diri teman-teman gitu. Dan juga nih teman-teman, untuk waktu pendaftaran, itu sudah dibuka. Jalur rapor dan prestasi itu waktunya sudah teman-teman bisa lihat di sini. Dan dibuka itu mulai 1 November yang untuk rapor dan prestasi. Sedangkan yang jalur tes akan dibuka pada tanggal 1 Desember. Nah, tuh teman-teman sudah bisa mendaftar nih. Buat teman-teman yang mungkin sudah berminat di Sanata Dharma, bisa banget nanti dicek-cek lagi website pmb.usd.ac.id gitu. Nah, selain itu mungkin teman-teman perlu ketahui tentang biaya studinya ya. Nah, biaya studinya juga sudah diupdate teman-teman. Bisa dicek di sini untuk pembayaran DPP berapa, kemahasiswaannya berapa, SPP-nya berapa, di sini ada semua teman-teman. Yang dibayarkan itu sudah pure dari yang di-upload di sini. Gitu. Dan juga di bawahnya ada komponen-komponen dan rinciannya. Nah, untuk DPP itu teman-teman pembayarannya begini. Jadi teman-teman akan membayar atau diangsur 3 kali pembayaran DPP-nya. Contohnya nih, boleh ke atas sedikit, Kak? Itu kan dibagi 3 kali, 20%, 40%, 40%. Contohnya nih, pendidikan keagamaan Katolik itu kan 20%. Nah, nanti berarti 20% dari 10 juta, yaitu 2 juta, dibayarkan di semester 1, ditambah dengan uang kemahasiswaan, itu juga di semester 1. Setelah itu UKT. Nah, itu tinggal ditambah dan juga biasanya akan ditulis di surat keputusan ketika teman-teman sudah lulus. Jadi teman-teman tinggal membayarkan apa yang tertulis di surat keputusan tersebut. Dan juga setelah itu teman-teman tinggal membayar 40% dari 10 juta itu dan juga 40% lagi lainnya. Setelah DPP dan kemahasiswaan selesai, teman-teman hanya membayar UKT dan SKS di setiap semesternya. Begitu teman-teman cara pembayarannya. Dan juga teman-teman untuk selanjutnya teman-teman perlu ketahui di Sanata Dharma ketika teman-teman sudah lulus misalnya di Sanata Dharma dan juga universitas lain dan teman-teman memilih universitas lain tersebut, dana atau biaya yang sudah dibayarkan ke Sanata Dharma itu sudah tidak bisa dikembalikan. Jadi teman-teman perlu baca lebih teliti apa aja sih yang syarat-syaratnya, jadi biar tidak ada miskomunikasi mungkin. Begitu teman-teman. Dan juga mungkin Kak Jalu mau cerita tentang beasiswa atau mau kasih tahu beasiswa apa aja sih yang ada di Sanata Dharma, Kak Jalu? Nah, iya benar banget Kak Gibi. Nah, ini ada nih beasiswa-beasiswa yang ada di Universitas Sanata Dharma sebelum teman-teman masuk nih bisa di-apply nih. Itu ada KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar. Nah, teman-teman bisa melihat nih syarat-syaratnya apa aja. Nah, bisa disiapin nih. Tapi ini teman-teman buat masih di contoh untuk tahun 2021 ya. Nah, kalau misalnya untuk nanti yang 2022 teman-teman bisa update terus di web kita nih bakal diperbaruin tapi untuk syarat-syaratnya kemungkinan bakalan banyak yang sama. Jadi teman-teman dipersiapkan aja untuk syarat-syaratnya. Nah, lalu untuk beasiswa-beasiswa yang lain ada apa aja sih, Kak? Nah, beasiswa-beasiswa yang lain ini ada banyak banget nih, teman-teman. Salah satunya itu ada Toyota Astra, ada dari Universitas Sanata Dharma sendiri juga menyediakan beasiswa sendiri yaitu Cerdas dan Humanis serta beasiswa Driyakara. Nah, banyak banget kan teman-teman di sini teman-teman bisa cari tahu nih beasiswa-beasiswa apa aja yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Nah, di sini juga termasuk Kak Jalu dapat salah satu beasiswa nih teman-teman dari Universitas Sanata Dharma yaitu beasiswa Driyakara. Nah, mahasiswa Driyakara itu apa sih Kak? Nah, beasiswa Driyakara itu adalah beasiswa yang didapatkan untuk teman-teman yang
seperti KIP kuliah itu dari awal sampai akhir semester, itu 8 semester, teman-teman bakal dibebaskan DPP serta SPP-nya. Nanti teman-teman juga bakal beasiswain, dibayarin full gitu dari kampus. Jadi jangan khawatir teman-teman, di Universitas Sanata Dharma banyak banget beasiswa-beasiswanya. Ya, dan juga mungkin ada beberapa beasiswa yang mungkin belum terdaftar di sini dan juga mungkin teman-teman pengen seperti Jarum Foundation. Nah, teman-teman bisa daftar secara mandiri. Jadi, teman-teman benar-benar dituntut untuk aktif mencari tahu sendiri apa saja beasiswa yang mungkin teman-teman inginkan. Dan juga teman-teman perlu ketahui untuk mencari tahu apa persyaratan atau mungkin kapan dibuka beasiswanya, teman-teman nanti ketika sudah menjadi mahasiswa bisa mencari tahu melalui sistem informasi akademik, namanya SIA. Jadi setelah menjadi mahasiswa akan ada SIA tadi. Jadi di situ isinya tentang beasiswa, keuangan mahasiswa juga ada di situ tentang pembayaran-pembayaran. Jadi teman-teman benar-benar dituntut untuk aktif mencari info tentang beasiswa tadi. Begitu ya Kak Jalu ya. Iya, benar banget Kak Gebi. Sekarang Sekarang masuk ke mungkin teman-teman perlu ketahui apa aja sih ekstrakurikuler nih atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di Sanata Dharma. Kak Jalu mungkin mau kasih tahu nih ada apa aja? Iya, nah UKM atau unit kegiatan mahasiswa ini kalau di SMA SMA itu dikenal sebagai ekstrakurikuler teman-teman. Jadi misalnya teman-teman suka sport atau martial art, nah teman-teman bisa join nih di salah satu UKM. Nah kita ada basket, ada sepak bola, ada futsal, dan masih banyak lagi. Nah kalau untuk yang martial art kita juga ada taekwondo, lalu ada aikido, ada karate, dan masih banyak lagi teman-teman. Teman-teman bisa milih teman-teman sukanya apa ataupun suka hobinya apa di olahraganya. Lalu ada lagi di bidang choir atau dancing group, teater, karawitan atau seksi band, lebih ke kesenian nih. Teman-teman bisa memilih salah satu kalau misalnya teman-teman minat di situ di bidang kesenian. Nah, apabila teman-teman suka di bidang kayak jurnalistik ataupun public speaking, nah teman-teman bisa nih join di Natas, Dialog Magazine, atau Masda Radio ataupun Lens Club. Nah itu di Masda Radio teman-teman bisa belajar bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang penyiar ataupun gimana sih di balik layar seorang penyiar itu. Nah nanti kita ada nih fasilitasnya. Dan ada juga Lens Club kalau teman-teman suka fotografi dan videografi. Di sini teman-teman bakal bisa mengembangkan itu semua. Nah, lalu apabila teman-teman pengen berdinamika dengan sesamanya, terlebih ke sesama agamanya di bidang kerohanian, nah teman-teman bisa nih join di UKM kerohanian. Nah, kita ada lengkap nih untuk UKM kerohaniannya, ada 5 agama ada di sini semua. Nah, Iya. lalu setelah tadi ke UKM, nah kita bakal tunjukin ke teman-teman prestasi-prestasi apa aja sih yang telah Universitas Sanata Dharma peroleh. Nah, kita banyak banget nih segudang prestasi yang telah Universitas Sanata Dharma peroleh. Nah, yang pertama ini ada Kak Heni dari mahasiswa farmasi USD yang meraih juara 2 dalam ajang Passion Counseling Event pada tahun 2018 di Jepang. Lalu ada tim taekwondo Universitas Sanata Dharma yang meraih medali perak dalam ajang kejuaraan nasional taekwondo di Bali pada tahun 2019. Tes suara saya kedengaran. Kedengaran, Pak. Berarti dari sananya.
kita tunggu dulu ya. Kayaknya yang pemateri dari Universitas Sanata Dharma mungkin keganggu jaringannya atau gimana sehingga mereka kayaknya lempar dari meetingnya. Jadi tunggu dulu sambil dipersiapkan jika ada pertanyaan. Kayaknya Jogja lagi gangguan sinyal kayaknya guys. Rafaelo, dengar suara saya kan Rafaelo? Dengar, Pak. Mana Hansen dari Hansen? Setelah dapat kopi ketiduran Hansen. Halo teman-teman, maaf ya tadi ada kesalahan teknis, jadi kita keluar. Kita sedikit lanjutin ya teman-teman, tadi di bagian prestasi. Sebentar teman-teman, kita bakalan nyiapin untuk share screen-nya. Oke, nah Universitas Sanata Dharma punya banyak banget nih prestasi-prestasi. Nah, kita sudah mengoleksi segudang prestasi. Nah, kita bakal lihat nih prestasi apa aja sih yang sudah diperoleh oleh Universitas Sanata Dharma. Nah, ini dia. Adakah ini mahasiswa farmasi Universitas Sanata Dharma yang meraih juara 2 dalam ajang Patient Counseling Event pada tahun 2018 di Jepang? Nah, ada juga tim Taekwondo Universitas Sanata Dharma meraih medali perak dalam ajang kejuaraan nasional Taekwondo di Bali pada tahun 2019. Lalu ada juga tim debat psikologi Universitas Sanata Dharma yang meraih juara 2 dalam kompetisi lomba debat nasional di Semarang pada tahun 2018. Lalu ada juga PSM atau Paduan Suara Mahasiswa Kantus Firmus Universitas Sanata Dharma yang meraih gold medal dan silver medal dalam acara Pesparawi 2018 di Manokwari, Papua. Lalu ada juga Manuel Pedro Silva 5 mahasiswa dari PBSI Universitas Sanata Dharma yang meraih juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia yang pada tahun 2017 di Semarang. Lalu ada Albertus Ivan Brilian, mahasiswa farmasi Universitas Sanata Dharma yang mewakili Indonesia memborong 2 kejuaraan langsung di IPSF di World Congress 2016 di Harare, Zimbabwe. Lalu ada tim basket Universitas Sanata Dharma yang berhasil menduduki peringkat 2 pada ajang Accounting Academic Basketball Championship pada tahun 2017 di Yogyakarta. Lalu ada juga PSM Kantus Firmus nih yang mendapatkan
penghargaan lagi, tapi beda nih, yang ini di luar negeri yaitu di Vietnam pada tahun 2019, teman-teman. Nah, selanjutnya ada mahasiswa kita, Mas Yuda Widianto, telah meraih Honorable Mention KN MIPA 2021. Nah, selanjutnya yang paling baru nih ada Gusti Ayu Made Widiari dan Niluh Putu Arma Mahani yang telah meraih juara 1 Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia. Nah, ini di Riau pada 5 September 2021, sekitar 2 bulan yang lalu, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sudah mulai berminat mungkin, itu tadi beberapa prestasi yang kami sebutkan, dan juga masih banyak lagi yang belum kami sebutkan. Iya, bener banget. Nah, gimana teman-teman? Teman-teman ada nggak nih kira-kira pertanyaan-pertanyaan ataupun pengen tahu nih tentang Sanata Dharma. Sanata Dharma lebih lanjut? Atau mungkin sambil menunggu nanti teman-teman bisa mungkin bertanya melalui chat ya. Kalau Ya, mungkin yang kepo, teman-teman sambil kita cerita aja pengalaman kita selama berkuliah di Sanata Dharma nih Kak Jalu. Atau Mbak Gebi dulu ya Mas Jalu. boleh Kak Gebi. Nah, jadi teman-teman, Mbak Gebi kan program studi sastra Inggris. Mungkin beberapa orang masih belum terlalu belum terlalu gimana dengan sastra Inggris. Jadi di Sanata Dharma ini banyak yang bisa Mbak Gebi dapatkan selama belajar di sastra Inggris. Contohnya teman-teman di sastra Inggris itu kita tidak hanya belajar bahasa Inggrisnya aja, itu enggak. Kita bakalan belajar sejarah, literatur, dan juga mungkin teman-teman yang suka menerjemahkan bisa banget juga belajar di sini, di sastra Inggris. Dan juga Mbak Gebi waktu itu pernah ikut workshop namanya, workshop untuk menerjemahkan sebuah short story, dan itu dosen Mbak Gebi sendiri itu baik banget teman-teman. Jadi selama belajar translation atau menerjemahkan gitu, kita diajari banyak hal. Contohnya bagaimana cara kita mentranslate sebuah ekspresi dari negara lain, terus gimana sih kalau nanti dijadiin bahasa Indonesia, kan bisa aja nanti kalau kita translate ke Indonesia secara harfiah, jadinya artinya aneh. Nah, gimana tuh kita belajar biar terjemahannya itu tepat. Nah, mungkin ada beberapa ekspresi yang waktu itu Mbak Gebi belum ketahui. Terus Mbak Gebi tanya dengan dosen, dan dosen Mbak Gebi sendiri sangat membantu, dan juga benar-benar kayak ngasih tahu ini kayak gini kalau di Indonesia, kalau di Inggris bakalan jadi gini. Dan saat itu setelah Mbak Gebi mengikuti workshop tersebut, puji Tuhannya terjemahan Mbak Gebi masuk 5 besar top translation gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti takut dosennya killer atau apa. Nah, di sastra Inggris malah dosen-dosennya baik-baik. Bukan di sastra Inggris aja, malah di program studi lain juga dosen-dosennya itu malah yang kayak mendekati kita duluan teman-teman. Jadi kita bakalan kayak ngerasa, aduh baik banget bapaknya, malah kita jadinya yang nggak enakan gitu loh. Gitu kalau di sastra Inggris. Mungkin Mas Jalu bisa ceritain pas belajar di akuntansi gimana? Nah, kalau misalnya di aku nih di tempatnya Kak Jalu di program studi akuntansi, nah hampir sama sih kalau misalnya masalah dosen dan staf-stafnya baik-baik banget nih teman-teman. Jadi mereka itu melayani sepenuh hati. Kayak ya jadinya malah jatuhnya kita nanti yang kayak nggak enak kok, baik banget sih dosen-dosen atau staf di program studi kita ataupun di sekre-sekre kita gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang diceritain Mbak Gebi tentang program studi, kalau di akuntansi nanti teman-teman bakalan belajar nih gimana caranya mengatur keuangan pribadi teman-teman ataupun mengatur keuangan misalnya teman-teman pengen bikin bisnis kecilan gitu. Nah, di sini kan lagi ini ya teman-teman, lagi maraknya apa investasi gitu ya. Nah, teman-teman bisa belajar juga nih gimana caranya investasi yang benar di program studi akuntansi. Nah, itu nanti teman-teman bisa memilih peminatan untuk bagian yang investasinya gitu. Menarik kan teman-teman? Nah, Ya, itu tadi mungkin. Nah, mungkin Mbak Gebi juga cerita tentang selain di bidang akademik ya,
di bidang non-akademik juga banyak yang Mbak Gaby ikutin. Contohnya pada program studi Mbak, itu di setiap tahunnya itu diadakan semacam drama musikal nih teman-teman. Mungkin teman-teman yang suka acting atau mungkin nyanyi, nari, itu biasanya bakalan dikasih tahu pengumumannya kapan dan juga bisa ikut audisinya. Jadi setiap tahun itu ceritanya pasti berbeda-beda. Nah, waktu yang Mbak Gaby ikuti itu judul drama musikalnya itu diambil dari film juga. Mungkin kalau kalian kurang tahu sih, karena ini film tahun 90-an apa ya, Mbak Gaby lupa. Itu judulnya Mamma Mia. Nah, saat itu mungkin Mbak Gaby bukan jadi pemeran aktor gitu bukan, tapi Mbak Gaby lebih di belakang layar, yaitu jadi makeup artist. Nah, teman-teman yang cewek biasanya juga senang kan, pasti kayak ingin mengembangkan soft skill yang mungkin, aku pengen makeup, atau mungkin yang suka nganuin rambut jadi hairdo bisa gitu. Jadi Mbak Gaby belajar makeup juga dari situ, dan juga belajar kepanitiaan juga dari situ, dan juga dari acara tersebut semuanya itu di kepanitiaannya mulai dari sutradara, terus habis itu jadi asisten produser, semuanya itu mahasiswa sastra Inggris. Jadi benar-benar kita dilatih untuk melaksanakan sebuah event, big event tentunya. Jadi kita bisa belajar bekerja secara profesional juga. Dan itu penontonnya tentunya bukan dari Sanata Dharma aja nih teman-teman, ada juga yang dari luar. Karena ini dilaksanakan memang untuk umum, dan juga itu juga membuat kita tentunya yang jadi kepanitiaan ya, dari krunya belajar menjadi sosok yang lebih profesional ketika dihadapkan dengan pekerjaan. Jadi soft skill kita jadi semakin berkembang gitu teman-teman. Bukan secara akademis saja, tapi soft skill-nya juga. Gimana kita berorganisasi, gimana kita bisa mengatur waktu, lalu bisa bekerja sama dengan orang lain, itu juga perlu kita asah. Karena nanti ketika teman-teman bekerja, pasti yang digunakan itu juga, bukan saja dari sisi akademisnya. Gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih kepo bisa tanya sekarang, mumpung kita masih ada beberapa menit lagi. Kalau malu mungkin bisa tanya di kolom chat nih. Oh, ada yang langsung nanya ke Mbak Gaby, Mas Jalu. Apa tuh Kak Gaby pertanyaannya? Oke, ini Mbak bacain aja ya. Hai Kak, namanya Yayi. Untuk beasiswa apakah jadi ada persyaratan, misal nilai harus bagus, dan kalau misalnya nilai kita turun semester, apakah beasiswa bisa nggak berlaku lagi? Nih Mas Jalu mungkin mau jelasin. Ya, boleh. Nah, kalau semisalnya di aku untuk yang beasiswa dari Akara, itu wajib banget nilainya harus bagus nih teman-teman. Harus, tadi siapa namanya Kak? Yayi, harus bagus nih Yayi. Itu minimal untuk IPK-nya itu 3,0. Nah, jadi harus dipertahanin sebisa mungkin gimana caranya kamu bisa mempertahankan IPK-nya, tapi juga aktif ikut berorganisasi ataupun ikut kepanitiaan di kampus. Jadi pintar-pintar memanage waktu dan harus sering-sering tetap belajar karena kan utamanya kalian untuk melanjutkan studi di Universitas Sanata Dharma itu untuk belajar gitu. Jadi begitu ya, mungkin nanti itu bisa diketahui tentang beasiswanya di semester 1 dipersiapkan. Iya, benar banget. Nanti kalau untuk syarat-syaratnya kan ada nih tadi yang disebutkan oleh KGB ada SIA mahasiswa. Nah, jadi bisa ngelihat di SIA mahasiswanya sendiri untuk syarat dan ketentuan lebih detailnya. Nah, iya, dan juga ketika ingin mendaftar ke beasiswa itu dimulai dari semester 3. Tapi persiapannya dari semester 1, teman-teman. Jadi Iya, semester 1 teman-teman ya mungkin diusahakan nilainya nilainya. stabil. Jadi tidak turun, tidak naik. Begitu. Jelas ya, Yi? Oh iya, oke. Mungkin ada yang lain ingin bertanya, mungkin mumpung kita masih ada 6 menit lagi nih teman-teman. Atau mungkin nanti yang kalau nggak sempat bisa bertanya melalui WhatsApp ataupun Instagram yang sudah dikirimkan link dan nomornya di kolom chat tadi ya teman-teman. Iya, betul banget. Jadi gitu teman-teman.
mungkin nanti teman-teman bisa mempersiapkan dari semester 1 itu nilainya sebisa mungkin stabil. Dan biasanya memang dimulai pendaftaran itu untuk yang beasiswa itu ya, Kak Jalu semester 3 ya. Iya, bener banget. Kecuali tadi yang KIP kuliah. Nah, KIP Itu kuliah bisa dari awal sebelum kalian keterima di Universitas Sanata Dharma. gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin nanya tentang kehidupan di sini. Di sini lumayan murah sih teman-teman, apalagi Mbak Gebi bukan dari sini asalnya, dari kota Jambi. Malah kosannya beragam. Tergantung teman-teman nanti mau ngambil yang kosan yang biasa atau mungkin yang eksklusif. Itu kisaran berapa ya? Oh, dari 500 sampai dengan 2 juta itu ada, teman-teman. Tergantung teman-teman mau yang lengkapkah fasilitasnya atau yang biasa-biasa aja tapi lumayan juga ada gitu. Jadi di sini banyak dari yang mulai murah sampai yang mahal pun ada. Tapi kalau yang murah pasti teman-teman nanti pas akhir bulan bakalan ke-save duitnya. Jadi bisa nabung nanti buat di bulan ke depannya. Gitu. Ini mungkin Kak Jalu mau cerita apa gitu sambil iya. mancing adik-adiknya buat bertanya. Ngomong-ngomong tadi untuk pengalaman yang ingat nggak sih Kak yang di awal-awal untuk destinasi? Kalau Kak Gaby, kalau semisalnya lagi penat nih kuliahnya atau lagi pusing banget di kampus, Kak Gaby sering ke destinasi wisata apa nih? Oke, jadi kalau Mbak Gebi ya teman-teman, karena Mbak Gebi kurang baik dalam membawa kendaraan, kalau memang pergi ke tempat pergi yang jauh seperti pantai ataupun candi gitu, Mbak Gebi lebih baik dibonceng. Oh, Jadi butuh teman, karena takut teman-teman, Mbak Gebi belum berani. Tapi oh, kalau untuk ya sambil refreshing paling ke Malioboro, paling dekat kan dari kampus kita, dan juga mungkin ke mall teman-teman. Ya keliling-keliling mall lah kayak gitu. Karena di Jogja juga di Sanata Dharma tuh ada 3 mall yang deketan ya Mas Jalu. iya bener banget. Oh, Balipo Amplas, ada Amplas iya, dan juga ada Galeria Mall ya. iya bener. Itu sih yang paling kalau Mbak Gebi kalau lagi penat, karena ya itu Mbak Gebi belum berani terlalu jauh dalam membawa kendaraan gitu. Teman-teman mungkin yang kalau nanti pengen liburan ke Jogja bisa main-main atau mencari tahu info Sanata Dharma, bisa loh datang ke Sanata Dharma, lihat-lihat kampusnya di mana aja. Itu bisa banget, dan juga lihat lapangannya mungkin gitu. Bisa banget. Ataupun lihat auditnya ya Kak. Heeh. Teman-teman bisa banget datang ke Sanata Dharma. Kan kalian bisa ikut tes dari rumah ataupun tes dari kampus. Siapa tahu pengen tes kalian refreshing nih, Iya sekalian betul. liburan. Nah, Ya. kalian bisa berkunjung nih ke sini. Oh ya teman-teman, karena ntar lagi kita selesai, boleh open cam, kita foto bareng-bareng. Wih, ya. Wih, kelihatan semua nih yang cantik, yang ganteng. Ya, teman-teman kita foto bersama-sama. Sudah siap atau masih? Oh, masih banyak yang Masih belum. banyak yang belum on cam nih Kak. Oke, kita tunggu deh sebentar lagi. Yuk Sambil, teman-teman yuk ditunggu. iya, siap-siap dulu sisir rambutnya. Sisir rambutnya. Nggak ada yang mau pakai lipstick atau lip tint dulu biar tidak terlihat pucat. Ayo, udah siap? Kita ambil aja ya sekarang, Kak. Boleh? Ya. Kita hitung ya, teman-teman. 1, 1, 2, 2, 3. Sekali lagi. Oke, sekali lagi ya di layar kedua. Ya, 1, 2. Oh, belum. Tunggu sebentar katanya. Sabar. Ayo. Sudah siap? Oke. Teman-teman sudah siap? Kita foto lagi. Oke, 1, 2, 2. 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih partisipasinya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga Bapak sudah mengizinkan kami berpartisipasi di sini. Saya khususnya Gebi dan juga Jalu,
pamit undur diri ya Bapak. Ini sudah pas waktunya. Ya. Ya, terima kasih kepada Mas Jalu dan Mbak Gebi atas presentasinya, memberikan informasi kepada peserta didik kami mengenai Universitas Sanata Dharma. Semoga dengan informasi yang telah diberikan kepada peserta didik kami, menjadikan atau menumbuhkan minat untuk melanjutkan kuliah ke Sanata Dharma. Iya Bapak, terima kasih sekali. Baik, Bapak. Ya, terima Semoga kasih teman-teman ya. bisa melanjutkan studi sesuai dengan keinginannya dimanapun itu ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Pamit ya Pak. Pamit, Pak. Pamit ya teman-teman. Terima kasih. Dadah. Oke.